Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda para muslimah di hari ini? Mudah-mudahan kita ada dalam kondisi yang baik dan terus berusaha untuk memperbaiki diri, begitu sahabat MKTV ya, agar tidak ada hal sia-sia atau bahkan hal yang Allah tidak suka kita lakukan di waktu-waktu luang kita. Program Cerita Muslimah kembali hadir untuk Anda di hari ini. Seperti biasa kita akan sama-sama menggali ilmu, menemani aktivitas Anda di hari ini bersama dengan Bunda Khairati. Kita akan sama-sama menggali ilmu terkait dengan menjaga aib saudara kita yang ini mungkin kerap kali kita lakukan tanpa sengaja. Sudah selesai beres-beres, sudah luang, anak sudah pergi ke sekolah, berkumpul bersama dengan para tetangga. Apa biasa yang dibicarakan? Ada hal sia-sia atau bahkan ada hal yang tidak Allah suka? Mudah-mudahan kita bisa terhindar itu. Tema kita hari ini adalah jagalah aib saudaramu. Insya Allah Allah akan menjaga aib kita bersama dengan Bunda Khairati yang alhamdulillah telah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda di hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga Teteh juga. Amin amin ya rabbal Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bunda, terkait dengan menutupi aib, kalau secara kalimat memang sederhana ya. Oh, cukup menutup aib. Tapi hal itu kerap kali kita lakukan tanpa sengaja. Sebetulnya seberapa penting dan kenapa kita harus menutupi aib? Apakah memang ada anjuran khusus yang Allah atau bahkan Rasul perintahkan kepada kita atau seperti apa nih Bunda? Baik, terima kasih. Saya sapa dulu para pemirsa MKTV dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang Allah takdirkan bisa menyimak acara ini dibimbing oleh Allah, termasuk hamba-hamba Allah yang dicintainya. Salah satunya Allah menolongnya dalam ketaatan. Baik, para pemirsa MKTV dimanapun berada, Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 6 hal yang bisa menghancurkan amal kebaikan kita. Ada 6 hal. 6 hal. Yang pertama itu membicarakan aib orang. Iya. Yang kedua, keras hati. Jadi kategorinya sombong ya, susah dinasehati. Yang ketiga adalah cinta dunia. Yang keempat, sedikit rasa malu. Yang kelima, panjang angan-angan. Dan yang keenam adalah kezoliman yang terus menerus. Jadi yang pertama tadi adalah suka mencari-cari dan membicarakan aib orang lain. Sebetulnya kita sesama muslim, mukmin, itu bersaudara, itu satu tubuh ya, satu tubuh, satu jasad. Harusnya kalau kita mau memaknai bahwasanya orang mukmin itu satu jasad, dia harusnya tidak membuka aib saudaranya. Kalau dia buka aib saudaranya berarti membuka aib dirinya. Kan itu ya. Jadi kalau kita berbicara membuka aib saudara kita, maknanya kita sesungguhnya membuka aib kita sendiri. Nah, sementara aib itu bisa terbuka secara syar'i itu ada 2 hal ya. Pertama, masuk pengadilan. Masuk pengadilan, mau level pengadilan terkecil sampai pengadilan negara. Itu kita perhatikan ya Teh, kalau kita lihat nonton acara-acara live pengadilan sidang ya, itu terbuka semua. Betul-betul diinterogasi kebuka, ditanya itu semua. Memang secara syar'i memang dibolehkan. Yang kedua adalah aib itu terbuka jika dia bermaksiat secara terang-terangan. Udah terbuka sendiri gitu. Padahal Allah Maha menutup aib. Allah punya nama As-Satir, Maha menutup aib hambanya dunia dan akhirat. Jadi kalau orang maksiat terang-terangan, sesungguhnya dia sudah merobek-robek nama Allah. Nama Allah kan bukan sekedar nama biasa, tapi ada pelajaran keteladanan yang harus kita amalkan, yaitu menutup aib ya, menutup aib. Nah, kalau kita tidak berhati-hati dalam hal aib saudara kita, lalu kita bebas membicarakannya, membukanya, kita nanti suatu ketika di dunia pun di akhirat itu akan dibuka oleh Allah aib kita. Ya. Nah, ada satu kisah seorang wanita
yang datang ke seorang ulama, dia ada kebutuhan. Waktu itu dia kentut, mohon maaf, dia kentut. Pasti kan dia, aduh, aku kedenger nih kentutku sama malu gitu ya sama ulama ini. Ternyata ulama itu dia apa namanya? Dia pura-pura tuli. Masya Allah, saking menutupi aib. Saya menutup aib. Dia bilang, coba kamu bicara agak keras ya gitu. Jadi wanita itu jadi, oh, berarti dia nggak denger nih kentut saya gitu. Dan dia berpura-pura tuli, terus menerus sampai wanita itu wafat. Baru dia tidak berpura-pura tuli lagi, hanya untuk menutup aib muslimah itu. Masya Allah. Nah, makanya disebut dia ulama yang tuli, padahal dia itu tidak tuli gitu. Nah, betapa ulama ini menjaga betul aib saudara seiman ya. Gitu. Yang kedua adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Pada saat Nabi Musa alaihissalam berdoa dengan umatnya minta turun hujan, Allah tidak mengabulkan. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ada hambaku yang maksiat 40 tahun sehingga terhalanglah doa itu. Nabi Musa kan suka berdialog dengan Allah ya. Lalu Nabi Musa mengatakan kepada waktu itu umatnya yang sedang berdoa itu, siapa yang bermaksiat 40 tahun, tunjukkan dirimu gitu. Orang itu dia merasa sedih, nangis, dan dia bertobat. Lalu turun hujan. Lalu Nabi Musa bertanya ke Allah, ya Allah, siapa yang orang itu yang sudah bertobat itu, siapa yang maksiat 40 tahun dan dia bertobat? Tunjukkan ya Allah. Apa jawaban Allah? Ini Allah tuh maha baik, maha bijaksana. Allah katakan, dia maksiat aja aku tutupi aibnya. Sekarang dia sudah bertobat, apakah aku harus buka aibnya gitu? Ya Allah. Maha baiknya Allah menutup aib hambanya. As-Satir itu ya, nama Allah yang maha menutup aib. Nah, kita hati-hati. Kadang kita ngobrol, bicara itu seolah-olah obrolannya biasa, tetapi kadang kita menyebut nama seseorang. Ya, kan membuka aib itu kaitannya dengan ghibah ya. Kita udah belajar itu ya. Ilmu itu sudah sangat sering saya sampaikan juga. Jadi seolah-olah kita berbicara kalau berghibah, kalau suuzon itu kan ghibahnya di dalam hati. Dia bicara begini, dia di dalam hatinya, kenapa ya orang itu ya, gitu ya, kenapa ya orang itu ya, gitu ya. Nah, itu kan kaitannya objeknya satu, penampilan, bentuk tubuh, nasab, akhlak, perbuatan, baik dunia maupun akhirat. Nah, kalau udah di dalam hati, kenapa ya orang itu sekarang penampilannya kayak gitu, misalnya di dalam hati, kenapa sih orang itu pelit banget, misalnya di dalam hati dia tidak ngomong, dia suuzon, itu udah kategori ghibah dalam hati. Tapi begitu dia bicara ke orang lain, teh tahu nggak teh sih itu kan gini. Nah, itu kan membuka aib ya. Tapi kadang ada seperti ini, nggak terasa teh, orang tuh nggak tahu, seperti kesannya heran atau berempati. Teteh tahu nggak, kasihan banget si A itu tuh, kasihan banget, empati gitu, atau heran, oh ya masa sih gitu ya, kumpul-kumpul biasa ngobrol, tapi, oh ya masa sih, oke gitu ya. Nah, itu sudah asik dengan membuka aib orang. Nah, kadang itu tidak terasa, seolah-olah kalau udah seperti itu dirinya tuh oke-oke aja, baik-baik aja, dia lupa dengan aib dirinya, padahal aib diri kita tuh sangat banyak. Nah, jadi kenapa sih menutup aib ini penting? Satu, supaya aib kita tidak dibuka oleh Allah. Yang kedua, nanti di akhirat pun Allah akan tutup aib kita. Nanti akan saya sampaikan satu hadis ya, yang menjelaskan tentang bagaimana nanti kita itu di akhirat saat Allah memeriksa dosa kita, kita bisa terselamatkan karena kita di dunia menutup aib saudara kita. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang betul penting
penting sekali ya Bunda, kita menjaga aib dari saudara kita agar Allah tidak membuka aib kita kelak di akhirat nanti. Insya Allah ini kita bahas di segmen kedua. Baru segmen pertama saja sudah luar biasa, betul-betul diingatkan. Kadang tidak terasa niatnya kita silaturahmi, kumpul-kumpul, ngobrol, tapi banyak sekali ternyata maksiat-maksiat yang kita lakukan. Nah, uzubillah, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari itu Bunda ya. Dan mudah-mudahan segmen pertama ini menjadi salah satu pengingat dan penyemangat untuk kita mampu menghindari hal-hal yang sia-sia bahkan maksiat. Karena tadi di segmen awal ini kita sudah banyak berbincang, luar biasa begitu banyaknya kisah-kisah orang terdahulu yang mencontohkan kepada kita bagaimana kita harus menutup aib dari saudara kita. Kita akan lanjutkan insya Allah di segmen kedua nanti, masih terkait dengan jagalah aib saudaramu, insya Allah Allah akan menjaga aib kita, terutama juga terkait bagaimana ini kita menjaga aib suami kita yang mungkin terjadi di rumah tangga. Tapi saya pengen cerita nih, cerita ke siapa, atau orang tua saya atau adik saya, kira-kira bagaimana solusi-solusi untuk permasalahan-permasalahan seperti itu. Kita jeda terlebih dahulu Bunda ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di segmen kedua nanti. Cerita Muslimah akan kembali untuk Anda.